Materi kita untuk sore hari ini adalah dasar-dasar pemetaan, dan materi ini untuk menambah atau memperkaya materi yang sudah ada di modul, kemudian juga untuk menambah wawasan atau orientasi secara umum tentang pemetaan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Nandang Isnandar, saya saat ini selaku Widaiswara Ahli Madya di PPSDM Kementerian ATR BPN. Ini ada beberapa gambar di sini yang saya tampilkan, beberapa aktivitas yang saat ini saya lakukan, dan di sini ada buku yang mungkin bisa Bapak dan Ibu bisa baca. Kemudian juga ada beberapa materi yang nanti mungkin saya juga akan tampilkan satu atau dua materi video di sini, konten mengenai pengukuran dan pemetaan. Jadi di sini ada beberapa materi yang coba saya simpan di channel ini untuk menambah wawasan dan sharing pengetahuan. Saya lanjut mengenai peta. Jadi apakah yang dimaksud dengan peta? Saat ini kita tidak bisa menghindar atau tidak bisa bilang tidak tahu kalau mengenai peta. Minimal kita mampu membacanya. Jadi ketika ada peta, kita bisa membacanya dan melihatnya untuk apa peta ini. Kemudian secara umum saya coba sampaikan di sini bahwa kita di dunia nyata ini kita melihat berbagai bentang permukaan bumi. Permukaan bumi ini tempat aktivitas manusia dan permukaannya tidak rata, tidak datar seperti peta. Jadi awalnya seperti ini. Di dunia nyata ini kita langsung melihat bahwa itu bentuknya seperti ini, 3 dimensi kurang lebih modelnya, ada permukaan fisiknya. Kemudian ini sedikit saya tambahkan pemahaman mengenai bumi secara fisik dan geoid, ellipsoid. Ini sebetulnya untuk yang di geodesi sudah terbiasa, tapi ini juga perlu saya sampaikan secara umum, gambaran umum. Ada bumi itu secara fisik, itu permukaan bumi atau daratan yang tidak rata, kemudian ada yang namanya geoid, dan ada yang namanya ellipsoid. Geoid itu terkait dengan permukaan laut rata-rata. Kemudian ellipsoid itu terkait dengan model matematika bumi yang digunakan untuk mempermudah ketika kita melakukan penghitungan-penghitungan terkait dengan pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya bumi secara fisik, ada geoid, ada ellipsoid. Nah, bumi secara fisik itu seperti apa? Jadi gambaran bumi yang sesungguhnya, jadi sangat tidak beraturan. Kemudian bumi itu secara fisik terbentuk dari sebagian besar air, kemudian daratan rendah, kemudian juga ada yang tinggi. Kemudian bagaimana untuk pemetaannya? Karena bentuknya tidak beraturan, sehingga sulit ditentukan model matematisnya. Maka di sini perlu ada tambahan berupa model matematika yang perlu kita pahami, minimal secara umum saja kita paham bahwa ada bentuk atau model matematika yang mempermudah pemahaman tentang pemetaan. Kemudian ini ada representasi dunia nyata. Setelah kita membayangkan dunia nyata, dunia fisik tadi, kita mengenal adanya global, ada citra, ada peta, ada basis data yang saat ini. Untuk modern ya, ada basis data, data spasial dan non-spasial. Untuk global, sudah dari dulu kita paham, untuk citra ini terkait dengan citra itu foto udara atau citra satelit atau hasil dari drone, kemudian ada peta, ya, kemudian basis data. Selanjutnya, yang dimaksud peta itu gimana yang benarnya? Ya, peta itu harus bisa menyajikan objek-objek di atas permukaan bumi dengan menggunakan skala. Jadi kita memahami apa itu skala, kemudian sistem proyeksi peta dan referensi tertentu. Kemudian peta merupakan abstraksi dan bukan miniatur dari realita di atas permukaan bumi. Kemudian peta itu mereduksi objek-objek di atas permukaan bumi sesuai dengan kebutuhan tema. Jadi peta itu nanti ada tema-temanya tertentu, ada peta dasar, kemudian juga ada peta-peta yang merupakan peta tematik. Kemudian kita lanjut ke fungsi peta. Itu untuk menunjukkan
posisi objek-objek, termasuk di situ ada sumber daya di bumi, kemudian memperlihatkan ukuran terkait dengan luas dan jarak di atas permukaan bumi, kemudian memperlihatkan bentuk yang berupa pulau, wilayah administrasi, ada gunung dan sebagainya yang dapat terlihat dalam peta. Kemudian ada peta, kemudian kita juga perlu memahami interpretasi peta. Jadi ketika ada peta, kita perlu memahami ini peta ini digunakan untuk apa, untuk mengetahui apa. Di dalam peta ada legenda, ada skala, kemudian ada arah juga. Nah, kemudian ini isinya seperti apa? Ini paling tidak kita perlu memahami ini digunakan untuk apa. Kita bisa melihat dari legendanya. Contoh di sini ada peta penggunaan tanah, ada peta bidang tanah, ada peta status hak atas tanah, ada peta rencana tata ruang wilayah, ada peta penyebaran penduduk dan sebagainya. Untuk yang 4 yang di atas tadi itu datanya dari data spasial, kadang bisa langsung ke lapangan, kemudian yang penyebaran penduduk berupa data dari data sensus atau yang lainnya yang coba kita gambarkan di dalam sebuah peta. Masing-masing ada tujuannya, kenapa peta itu dibuat. Nah, ini yang disebut peta tematik, yang semuanya harus berdasar kepada peta dasar. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan interpretasi peta pada administrasi pemerintahan desa? Di desa banyak sekali peta sebetulnya yang diperlukan. Sekarang desa punya peta apa? Kalau tidak punya peta, kira-kira peta apa yang diperlukan? Terkait dengan pertanahan, bagaimana petanya? Bagaimana dengan peta dasarnya? Bagaimana dengan peta kerja? Kita mengenal juga peta kerja yang di modul juga sudah disampaikan ya mengenai peta kerja. Kita lanjut ke kegiatan pemetaan. Setelah tadi kita secara umum memahami apa itu peta, sekarang kita lanjut ke pemetaan. Apa yang dimaksud dengan pemetaan? Secara harfiah, itu adalah proses atau cara untuk membuat peta. Dari aspek kartografi adalah kegiatan untuk memperoleh objek di permukaan bumi atau fenomena spasial dengan sistem referensi tertentu yang disajikan di dalam media cetak atau media digital. Meliputi berbagai penggunaan alat, ada metode dan kriterianya. Jadi untuk melakukan atau proses pemetaan, kita menggunakan berbagai alat. Alat apa saja yang akan digunakan. Kemudian kita harus merencanakan juga metodenya seperti apa. Kemudian kriterianya seperti apa. Klasifikasinya seperti apa. Apakah kita akan membuat peta yang dicetak atau cukup digital saja, atau kedua-duanya. Ini perlu kita pertimbangkan sebelum kita membuat atau melakukan sebuah kegiatan pemetaan. Apakah kita cukup dari citra, atau kita dari foto udara, atau harus turun ke lapangan. Ini harus kita cek, kita lihat sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada jenis pemetaan. Yang pertama adalah pemetaan dasar, yang kedua pemetaan tematik. Yang dimaksud dengan pemetaan dasar itu adalah kegiatan pemetaan yang hasilnya merupakan peta dasar yang memerlukan ketelitian yang akurat karena membutuhkan letak posisi unsur-unsur dasar seperti sungai, jalan, bidang tanah, dan batas wilayah. Kemudian ada yang namanya pemetaan tematik. Itu memerlukan peralatan khusus untuk beberapa tema. Jadi sesuai dengan tema yang diinginkan, yang ditugaskan atau yang diperlukan. Dan pengetahuan substansi untuk interpretasi data spasial. Ada contohnya di sini ada pemetaan geologi, ada pemetaan jenis tanah dan sebagainya. Banyak sekali kegiatan pemetaan. Tapi pada prinsipnya kita harus punya dulu peta dasarnya yang menjadi acuannya. Kemudian baru turun ke peta-peta tematik sesuai dengan tujuan yang akan dilaksanakan. Kemudian mengenai tahapan pemetaan.
Yang pertama adalah persiapan. Peralatan apa yang diperlukan? Kemudian bahan apa yang diperlukan atau dipergunakan? Kemudian administrasinya. Karena untuk pemetaan, apalagi pemetaan yang terkait dengan drone atau foto udara, harus ada izin administrasinya. Ketika pengukuran pun tidak asal mengukur, harus ada surat tugasnya. Ada kegiatan itu supaya kegiatan itu menjadi legal. Berbeda kalau orientasi. Kalau orientasi hanya orientasi saja, tapi ketika itu akan dipergunakan untuk sebuah kegiatan yang akan berefek terhadap sebuah status hukum, ya mau tidak mau itu harus melalui sebuah kegiatan administrasi. Kemudian penentuan lokasi pengamatan. Lokasinya di mana? Kita mulai dari mana? Kemudian jalur jelajah di atas peta kerja. Jadi kita akan mulai dari mana, kemudian akan mengarah kemana, apakah kita akan berbentuk spiral, ataukah kita langsung untuk lokasinya, jelajahnya ya. Sama juga dengan kegiatan untuk pemotretan foto udara, itu juga tetap kita akan menggunakan jalur terbang, jalur jelajah, tergantung dari tujuan pemetaannya. Kemudian ada pengambilan data koordinat lapang. Setelah ditentukan lokasinya, setelah dibuat jalurnya, sudah dibuat rencananya, langsung pengambilan data koordinat di lapang. Untuk pengambilan datanya kita menggunakan apa? Alat apa yang akan kita gunakan? Apakah kita langsung dengan alat-alat yang modern atau dengan alat-alat yang biasa saja? Tergantung dari tujuan. Tergantung skala berapa yang akan kita buat. Dan tingkat ketelitiannya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah pengambilan data tematik. Ada sampel di lapang. Ada yang langsung, kita langsung secara sistematik, ada yang sporadik, ada yang berupa sampel-sampel. Kemudian pengolahan data, dan yang keenam adalah penyajian data. Data tersebut disajikan dalam bentuk peta. Selanjutnya, syarat peta yang baik. Peta berbeda dengan denah, peta berbeda dengan sekedar gambar. Peta itu harus memberikan gambaran yang sebenarnya. Jika di situ ada jalan, ya di gambar pun ada jalan. Tergantung dari tujuan dari pemetaan tersebut. Tetapi pada prinsipnya memberikan gambaran yang sebenarnya. Kemudian tidak boleh membingungkan. Ketika ada peta, kita bingung, itu namanya itu peta buta. Jadi kita bingung, ini gimana ini? Kita mulainya dari mana? Ini cerita tentang apa? Makanya diperlukan adanya keterangan-keterangan yang lain. Kemudian mudah dimengerti. Selanjutnya ada tampilan sedap dipandang supaya kita lebih mudah melihatnya. Kemudian supaya peta tidak membingungkan, maka peta itu harus dilengkapi dengan ada judul peta, ada arah utaranya, ada skala peta, ada keterangan atau legenda. Legenda ini disesuaikan dengan petanya. Jadi legenda di sini, ini adalah petanya disesuaikan, warnanya. Jadi kita melihat warna merah ini apa? Warna biru muda ini apa artinya? Selanjutnya di sini ada tata warna. Tata warna di sini ada gradasi untuk nilai interval. Jadi warna-warna itu kita buat gradasinya. Kalau kuning tidak hanya kuning muda, lebih muda lagi, hijau lebih muda. Jadi ada gradasi yang banyak sekali di situ yang kita bisa pergunakan. Kemudian warna unik untuk nilai kardinal atau tunggal untuk beberapa hal tertentu, karena supaya mudah dipahami, mudah dilihat, bisa langsung yang unik warnanya. Kemudian ada simbol, ada bentuk poligon, ada arsiran, kemudian bentuk garis, ada yang bentuk titik. Arsirannya apakah ke kiri, apakah ke kanan, titiknya jaraknya berapa mili atau dekat, tergantung dari sebanyak apa. Kita perlu membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya atau satu unit dengan unit yang lainnya. Kemudian yang penting lagi di sini adalah sistem koordinat. Bagaimana dengan DPN? DPN menggunakan TM 3 derajat. Di sini ada UTM, TM 3, ada geografi. Ini
pemahaman mengenai sistem koordinat juga perlu kita ketahui, karena tidak semua peta memiliki sistem koordinat yang sama. Contohnya untuk BTN pakai TM3, untuk pajak pakainya UTM, kemudian untuk kehutanan pakai UTM, ada juga yang pakai geografi. Geografi itu yang lintang bujur ya, lintang bujur. Kemudian kalau ini UTM atau TM3 yang berupa angka-angka koordinat. Nanti saya akan coba sedikit berikan gambaran secara umum bagaimana mengenai sistem koordinat. Selanjutnya perlu kita pahami juga mengenai skala. Di sini skala jarak peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Ini adalah contoh skala 1 banding 320.000. Kemudian di sini ada skala, jadi lagi nih, skala batang 5, 0, 5, 10 km. Jadi ini yang hitam putih ini jarak. Permasalahannya adalah ketika ini difotokopi, nah ini jadi masalah. Jadi fotokopi tidak diberitahu apakah ini diperbesar, diperkecil. Nah ini yang batang ini untuk mengantisipasi ketika zaman dulu ya, yang dulu itu kita perbesar jadi tetap karena dia jaraknya seperti itu. Kalau di skala, angkanya tidak berubah ketika di copy diperbesar atau diperkecil, tetap saja angkanya seperti ini, maka dibantu dengan skala batang begini. Kemudian mengenai skala di peta bidang, di sertifikat, di surat ukurnya juga ada skala. Nah, skala saya rasa Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya sudah memahami mengenai skala. Saya coba sedikit tambahkan saja di sini secara umum. Jadi contoh di sini skala di peta 1 banding 10. Itu artinya 1 meter di peta adalah 10 meter di lapangan. 1 cm di peta adalah 10 cm di lapangan. Kemudian di skala 1 banding 100 contohnya di sini 1 mm di peta adalah 100 mm di lapangan. Ini skala peta 1 banding 500 berarti 1 cm di peta, 5 meter di lapangan. 5 meter dari mana? Dari 500 cm ini. Jadi 1 cm di peta adalah 500 cm di lapangan. Kemudian di sini 1 mm di peta dan 500 mm di lapangan. Intinya adalah satuannya sama, nanti kita bisa sesuaikan ketika kita rubah, karena sering ada pertanyaan, contohnya 1 mm di peta berapa meter di lapangan. Nah, ini kita samakan dulu, baru kita bisa menghitungnya. Contoh di sini 1 banding 1000, berarti 1 cm di peta adalah 10 meter di lapangan. Karena kita lebih senang 10 meter hitungannya, ini cm. Tapi pada prinsipnya adalah perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya. Kita lanjut mengenai jenis proyeksi peta. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini terkait dengan pemahaman tentang peta. Karena kita di pertanahan, kegiatan pertanahan, mau tidak mau kita akan membaca peta dan sistem referensinya. Saya coba di sini saya sampaikan secara singkat mengenai jenis proyeksi peta. Jadi mudahnya di sini adalah yang pertama azimutal, jadi bidang datar, kemudian ini kerucut, dan ini silinder. Ini yang dulu digunakan untuk yang wilayah kutub, ini yang antara kutub ya dengan khatulistiwa, dan kita di mana kita lebih tepat untuk menggunakan yang silinder. Nah, silinder ini mudahnya, ini ada sebuah silinder, di dalamnya ada bumi, mudahnya begitu saja di modelnya. Kemudian yang transversal itu dimiringkan kemudian diputar. Kemudian ada yang miring. Jadi kalau kita mengenal UTM, TM, ya kurang lebih awalnya dari sini. Kemudian kita lanjut untuk proyeksi bidang datar. Nah ini seolah-olah dibuat rata, gitu saja mudahnya ya, untuk proyeksi bidang datar. Kemudian lanjut ke proyeksi kerucut. Nah ini kurang lebih seperti ini. Dan kita langsung saja ke proyeksi silinder. Ini yang silinder. Kemudian ini sistem proyeksi peta itu adalah gimana nih? Ini ada bumi fisik, kemudian ada perhitungan bumi seperti bola.
Jadi mudahnya ini adalah bumi secara fisik, kemudian di sini ada model matematika yang tadi saya sampaikan, bumi itu seperti apa, dibuat model matematikanya, kemudian di sini dibuat model matematis, proyeksi, kemudian ditransformasi, baru ke sistem proyeksi dan muncullah peta. Ini kurang lebih gambaran secara umumnya bagaimana yang tadinya 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Kemudian bagaimana dengan proyeksi Mercator? Nah, ini kita lebih fokus ke proyeksi Mercator di sini. Yang tadi yang posisinya silinder ya. Selanjutnya di sini barulah kita masuk ke UTM. Nah, sistem proyeksi Mercator dikembangkan dalam bentuk silinder transversal konform. Nah, di sini di UTM ini seolah-olah bumi ini yang seperti bulat tadi ya, bola tadi, kalau keliling itu adalah 360 derajat, dibagi-bagi masing-masing menjadi 6 derajat, 6 derajat, 6 derajat, jadi akan terbagi menjadi 60 zona. Nah, ini, dan 60 zona. Jadi kalau nanti melihat ada peta ini zonanya sekian, kurang lebih awalnya seperti ini. Bagaimana dengan yang di BPN? BPN menggunakan PM3. Jadi yang tadi 6 derajat, masing-masing 6 derajat itu dibagi lagi 2. Jadi kalau ada di sini, contoh di sini adalah zona 47 dibagi menjadi 2, 47.1 menjadi 47.2, jadi dibagi 2. Jadi kalau di UTM zonanya 47, tapi kalau di TM3 kita lihat 47.1, 47.2, kita bisa lihat. Sekarang Bandung di mana? Bandung kalau di UTM dia posisi di 48 gitu ya. Tapi kalau di zona TM3 48.2, ini kurang lebih seperti ini. Ini fungsinya untuk apa dulu? Ini dibuat karena semakin teliti, makin teliti. Kurang lebih seperti itu gambaran secara umumnya. Dan ini hitungan-hitungannya banyak sekali, saya rasa ini cukup diketahui saja. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya memahami bahwa ada pembagian zona, dan ketika TM3 juga ada pembagian zona. Bedanya untuk yang UTM zonanya 6 derajat, kalau untuk TM3 masing 3 derajat. Saya lanjut ke jenis-jenis peta. Di jenis-jenis peta ini ada peta dasar, ada peta tematik, ada kemudian berdasarkan kedetilannya ada peta itu skala besar, ada skala menengah, dan skala kecil. Berdasarkan format penyimpanan, ada yang cetak, ada juga yang digital. Kemudian berdasarkan penyajian visual, ada peta garis atau vektor dan peta foto atau citra, kalau menggunakan dengan raster. Kemudian mengenai bagaimana ketentuan pembuatannya, ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang mengatur untuk peta dasar siapa yang buat, dan kita bisa menggunakan dari peta dasar tersebut. Kemudian di sini ada peta dasar, ada peta tematik, dan saat ini yang tadi disampaikan kita fokus ke sini, peta dasar dan peta tematik. Kalau peta dasar, beberapa contoh diantaranya yang sering kita gunakan ada peta RBI, peta rupa bumi, ya, skala 1:50.000, ada yang 25.000, mudah-mudahan kedepannya bisa sampai ke 10.000 ya, atau mungkin lebih besar lagi. Kemudian juga ada di sini peta lingkungan laut, ada peta lingkungan pantai, yang lebih peta dasar ya. Kemudian ada selanjutnya peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan atau menyajikan tema-tema tertentu. Jadi beragam temanya tergantung dengan kepentingannya. Tapi di sini tetap ada georeferensi provokasi yang dinyatakan dalam koordinat. Ada sistem koordinatnya, memiliki klasifikasinya, jadi kejelasan klasifikasinya itu seperti apa pada objek tersebut. Kemudian kriteria datanya, kemudian institusi pembuat petanya memiliki standar. Jadi masing-masing memiliki standar. Di pertanian juga mungkin memiliki standarnya, tapi pada prinsipnya adalah prinsip yang tadi, memiliki kartografinya,
kurang lebih peta itu harus memiliki tadi ada skala, ada shifting coordinate dan sebagainya. Kemudian di sini pembuatan peta tematik harus berdasarkan peta dasar yang resmi, ini yang diatur ya, yang seharusnya. Kemudian di sini berdasarkan penggolongan kita melihat ada skala besar, skala menengah, skala kecil. Jadi untuk peta angkanya semakin besar, contoh 25.000 itu disebutnya lebih kecil. Kalau angkanya lebih kecil, ini 5.000, berarti dia skalanya lebih besar. Kalau 1:100 lebih besar lagi. 1:1 yaitu yang kita lihat ini. Jadi 1:1 ya apa yang ada di bumi ini 1:1. Tapi ketika menjadi 1:5.000 berarti keterwakilan. Ada keterwakilan, ada. Kalau di peta penggunaan tanah itu ada minimal unit, jadi ada beberapa yang kita generalisasi. Jadi yang kecil-kecil tidak dianggap, tapi ada yang kita langsung yang besarnya yang kita anggap. Jadi di sini ada namanya generalisasi. Jadi ini ada skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Kemudian di sini ada peta cetak hard copy, ada peta digital ya hard copy. Cetak ini dengan alat bisa langsung, kalau zaman dulu kita langsung pakai Rapido yang kita gambarkan langsung. Kalau sekarang sudah kita bisa pakai AutoCAD dan langsung di print ya, eksporter langsung. Untuk yang digital dibuat dengan aplikasi komputer dan sebagai data digital. Dan sekarang kita sudah gabungkan data kita digital dan suatu-suatu kita bisa print, bisa kita cetak, bisa jadi copy sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian penggolongan peta di sini ada juga yang integrasi peta garis ya, dan peta foto. Ini nanti yang Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya yang sering lihat nanti ketika untuk peta kerja ya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada peta foto atau citra, ada peta garis. Selanjutnya di sini ada poligon, ada garis, ada titik. Untuk apa penggunaannya? Ini poligon untuk bidang tanah, poligon. Untuk satu wilayah kita menggunakan poligon. Untuk garis contohnya di sini adalah sungai atau jalan. Jadi tidak nyambung ya, ini putus garisnya. Kemudian titik, ini bisa untuk menandakan atau diartikan di dalam legenda itu sebuah unit yang mungkin administrasi tempat penting. Ini ada contoh, ada menara atau mata air dan sebagainya yang perlu diketahui atau dipahami. Nah, kita lanjut ke perkembangan peta. Jadi peta sudah berkembang terus dari masa zaman dulu sampai dengan yang sekarang. Sekarang sudah mengarah ke 3 dimensi. Kita mulai lihat dari yang sini, kita mulai asik juga dengan citra ya. Karena dulu yang namanya citra atau foto satelit itu dia masih blur, masih warna ya, warna merah, kuning, hijau gitu, dan sebagainya. Tetapi kalau sekarang sudah lebih jelas, kita bisa menggunakan Iconos atau QuickBird yang lebih detail lagi. Kita bisa melihat dengan jelas seperti apa penampakannya ya, tampilannya itu seperti apa. Dan kemudian bisa kita ambil dari citra ini, kemudian dibuat dan digitasi menjadi peta garis. Mengenai mana yang bisa dipergunakan untuk pengukuran di lapangan yang datar atau yang terbuka, mana yang di kawasan padat, kita perlu pelajari lebih jauh lagi. Tapi pada prinsipnya untuk peta-peta yang berupa foto itu adalah sebaiknya untuk wilayah-wilayah yang terbuka, wilayah-wilayah yang datar. Karena untuk yang berbukit itu kita perlu lakukan mekanisme lain. Kita perlu koreksi lebih jauh lagi, ada koreksi geometrinya yang lebih rumit dari yang datar. Tapi pada prinsipnya ini bisa digunakan. Kemudian di sini kita contoh ada peta citra, kemudian di sini sudah jadi peta garis juga ya. Jadi jalan, sungai terlihat tampilannya kan sungai, ini sungai jadi warna biru, sungai.
Ini juga sungai kelihatan. Ini seperti ini, kita cek. Oh, ini kalau lihat dari citranya ini jalan. Kita lihat di sini merah, tapi di sini kemudian jalan. Kemudian bagaimana dengan bidang-bidang ini? Kita bisa melihat keduanya di sini. Bagaimana dengan yang ini garis-garis yang panjang ini? Ini adalah kontur ketinggian. Kalau lihat dari seperti ini, semakin dia rapat berarti semakin miring. Kita lihat yang miring-miring seperti ini berarti dekat-dekat sungai miring. Ada yang jarang-jarang berarti datar. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari citra, kita juga bisa melihat dari peta garis mana yang kita miliki yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ini contoh ada dasar, kemudian pemetaan 3 dimensi. Kalau yang sudah asik dengan 3 dimensi, mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya juga sudah sampai ke sini juga ya, ada beberapa yang sudah bisa membuat seperti ini. Jadi dibuat menjadi 3 dimensi. Di Google pun juga ketika 3 dimensi bisa dia. Bisa kita lihat di beberapa negara sudah ditunjukkan gedung-gedungnya malah. Seperti apa. Ini perkembangannya ya, saya tunjukkan perkembangan ke depan. Kemudian saya juga di sini perlu saya sampaikan mengenai beberapa peralatan atau beberapa metode yang digunakan untuk memetakan. Kita mengenal adanya terrestris, itu pengukuran terrestris langsung ke lapangan. Dan kemudian hasil pengukurannya digambarkan dalam sebuah peta. Dan kita juga mengenal ada pemotretan melalui udara dari atas. Ada yang pakai radio kontrol, kemudian ada yang small format, ada yang langsung pakai pesawat untuk foto udara, dan ada yang satelit. Masing-masing dia memetakan dengan caranya, dengan standarnya, dengan prosedurnya masing-masing. Tapi semuanya adalah untuk memetakan. Jadi ketika kita melihat sebuah foto atau citra berupa tampilan sebuah luasan, kita perlu juga mengetahui ini dari mana, hasilnya dari mana, dasarnya apa. Dengan begitu kita juga lebih jelas bahwa ini adalah peta atau citra yang bisa kita pergunakan. Kemudian kita juga sedikit perlu memahami bahwa pemotretan pun itu ada kesalahannya. Dan ada teori-teorinya. Ini secara umum juga saya sampaikan di sini. Untuk pemotretan pun ada yang namanya overlap dan side lap. Untuk apa? Supaya bisa distereokan, disamakan ya. Ketika kita akan melakukan sebuah mozaik, nah ini untuk menyamakan supaya tepat. Karena permukaan bumi kan tidak datar, berbukit. Maka ada side lap, ada overlap, ada jalur 1, ada jalur 2, kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan drone pun ya kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan satelit pun ya sama juga, dia punya track, dia punya jalur juga, dia punya jalur untuk pemotretannya. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa citra atau foto udara yang diperoleh itu melalui mekanisme yang tidak hanya satu kali. Jadi pemotretan sesuai dengan jalurnya, kemudian juga digabungkan dalam sebuah mozaik ya. Dan kita perlu memahami bahwa pemotretan pun bisa tegak lurus, bisa agak miring, dan miring sekali. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi tidak langsung ketika lihat citra, ini tepat, langsung ukur di sini. Langsung kita ukur dari citra tersebut. Kita perlu memahami juga dari mana nih. Dan sudah dikoreksi geometri belum? Apakah ini sudah bisa layak digunakan? Kemudian di sini ada sudut pengambilan gambar. Sebagai contoh, ketika miring, ya hasilnya pun akan berbeda. Luasnya pun akan berbeda ketika kita mengukur dari sini. Batasnya mungkin terlihat, tetapi pemotretannya agak miring. Tapi ketika kita itu sudah jelas, ortogonal sudah jelas, ya bisa kita gunakan. Tapi di mana posisinya? Ini sebagai orientasi pemahaman dari teman-teman semuanya yang perlu mengetahui dari mana sumbernya dan bagaimana prosesnya, sehingga tidak asal menggunakan dan hasilnya juga bisa tepat. Kemudian ini sebagai contoh sama dengan citra juga dari satelit, juga sama, ada yang dari miring, lurus, tergantung jalur terbangnya. Dan ini yang perlu kita pahami juga mengenai interpretasi citra. Jadi ketika kita sudah melihat citra, ini contohnya sebuah citra satelit ya, ini dari citra QuickBird. QuickBird itu dengan 0,6 meter, jadi 60 cm.
60 cm kali 60 cm di bumi itu diwakili oleh satu pixel. Pixel itu satu elemen ya, satu warna ya. Jadi untuk melihat kita perlu menggabungkan beberapa warna. Di contohnya di sini kita melihat ada yang mudah kita lihat, ada juga yang kita perlu turun ke lapangan. Contoh di sini ada yang pohon-pohon seperti ini. Walaupun dia pakai satelit, tidak bisa melihat batas yang ada di bawah pohon ini. Kemudian di bawah pohon, di bawah gedung ini. Tetapi ketika sawah, ini berbeda. Sawah pun, ya sebaiknya di beberapa titik, contoh yang tebal begini, ketika tebal seperti ini, jangan-jangan di sebelahnya ini ada saluran irigasi. Jadi tidak asal garis begitu saja, jangan-jangan ada saluran irigasi. Tapi ketika kita lihat ke lapangan bahwa itu adalah segalan, itu kita pastikan. Jadi ada yang bisa langsung kita garis, ada juga yang kita perlu cek beberapa titik. Tapi paling tidak kita bisa memahami, bisa menginterpretasi citra. Kalau sebelumnya itu hanya warna, kalau sekarang sudah lebih jelas. Ini jalan, kemudian di sini ada gang, ini ada rumah-rumah. Kemudian dari mana kita mulainya? Ketika pemetaan, mulailah dari titik-titik yang mudah dikenali. Contoh di sini ada pertigaan, kita mulai dari pertigaan. Baru kita jalurnya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Apa di sini? Atau di sini titik-titik ini nih. Jadi kita harus tahu mulainya dari mana. Arahnya mana? Utara, ke selatan, ke barat, atau ke timur? Apakah kita akan jalurnya spiral begini? Ya, atau kita langsung saja jalan. Wilayahnya mana yang akan kita petakan? Sebelah sini atau di bawah sini? Nah, kurang lebih seperti itu. Sangat membantu untuk interpretasi citra ini, untuk mempermudah kegiatan pengukuran atau pemetaan di lapangan. Selanjutnya, bagaimana dengan pemanfaatan drone? Drone juga sama aja, ada pemotretan. Drone juga macam-macam. Ada drone yang murah, ada yang mahal. Ada drone itu yang memang sebetulnya diperuntukannya hanya untuk video, untuk foto-foto saja. Tapi ada yang memang diperuntukkan untuk pemetaan, harganya juga akan berbeda. Bisa miliaran juga. Ada juga yang untuk perang juga ada ya, tapi kita fokus ke pemetaan. Prinsipnya tergantung dari tujuannya dan seberapa teliti alatnya, seberapa bagus si foto yang ada di situ. Kemudian modelnya juga ada yang kopter begini, jadi ada baling-balingnya, ini lebih stabil. Ada yang fixed wing begini, dan ini bisa dia lurus, bisa juga dia goyang-goyang karena angin. Hasilnya juga perlu disesuaikan, ada tekniknya untuk membuat hasilnya seperti ini. Dan umumnya bagaimana? Ya tadi saya sampaikan, untuk wilayah-wilayah yang terbuka itu sangat mudah digunakan, hasilnya lebih baik ya dibandingkan dengan yang berbukit untuk penggunaan alat-alat seperti ini. Kita lanjut ke pemahaman mengenai peta kerja, kemudian ada gambar ukur yang sistematis, sporadis, dan peta bidang tanah. Jadi saya coba tampilkan, ada satu video, sebentar, mudah-mudahan bisa ditampilkan. Skala peta kerja yang digunakan paling kecil adalah 1/2500 dengan ketelitian peta kerja 0,3 mm kali skala peta. Peta kerja adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi, dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta kerja dapat berupa hard copy ataupun digital. Pengukuran secara fotogrametrik adalah kegiatan identifikasi penentuan batas-batas bidang tanah secara visual pada peta kerja berdasarkan batas-batas fisik yang terlihat jelas di lapangan dan menarik garis ukur atau deliniasi yang terlihat pada peta kerja. Pada slide berikut ini ditampilkan contoh peta kerja yang berasal dari citra satelit resolusi tinggi yang dapat digunakan untuk deliniasi dan pengukuran secara fotogrametrik di beberapa wilayah. Dan juga ada satu blok atau satu wilayah yang tidak dapat dilakukan deliniasi karena sulit mencari
atau tidak bisa ditentukan batas bidangnya, maka perlu dilakukan teknik suplesi, penggabungan antara fotogrametri dan pengukuran terestris. Di sini ditampilkan contoh untuk pengukurannya, kemudian angka-angka ukurnya, dan beberapa posisi yang dijadikan batas bidang tanahnya. Untuk kegiatan PTSL-PM, saat ini juga dikenal adanya peta bidang tanah dalam rangka klarifikasi. Yang dimaksud dengan peta bidang tanah dalam rangka klarifikasi adalah peta bidang tanah yang digunakan untuk menyajikan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis yang telah dikumpulkan oleh Puldatan. Data fisik dan data yuridis yang disajikan di peta ini kemudian diklarifikasi. Kemudian ini mengenai penggunaannya di lapangan, saya coba tunjukkan sedikit. Pada saat ini, dengan adanya GPS dan juga RTK, maka kita dapat menggunakan titik dasar virtual. Dengan sebelumnya, ditempatkan dulu base-nya di titik yang sudah diketahui, sehingga rover bisa digunakan sebagai titik dasar virtual. Oke. Berapa jaraknya? 435. Jadi kita perlu lihat batasnya. Jadi batasnya di mana? Ya, berapa jaraknya? 9, Jadi 8, 7. mengenai pemasangan tanda batas ini sangat penting, artinya ketika tidak dipasang atau tidak diberi tanda maka hasilnya juga akan menjadi bermasalah. Ini sekali. Ikatan dari P. Ambil dari bawah. Bawah lagi. Iya, dari bawah kita lihat. Lurus. Lurus, Pak. Oke. Kita harus lihat mana yang batasnya, Berapa mana yang bacaannya? bukan. 80. Yang jangan lupa sketnya. Dinamakan sketch ya. Lihat dulu batasnya. Batasnya di dalam parit apa di luar parit? Diambil dari pojok yang sudut siku ya. lebar jalan, Pak. Kemudian juga Sampai ke dalam rumah batas nih Kang juga ukurnya ada Kang. yang Ini kan pagar. batasnya. Jadi naik nih Pak ya. Kurang lebih ada batas seperti ini. ini. Ini L ini kan tadi L di sini, ini yang yang ada L di situ jadi karena dari bawah nggak bisa. ke depan. Ada yang batas di dalam rumah ini pernah saya alami ini. Nah kalau seperti ini kita menggunakannya pita ukur. Yang di kamar sana masuk ke depan ya. Nah ini sistematis ya, kita harus lihat sketchnya. Untuk bidang tanah yang berada di pinggir sungai, maka perlu diperhatikan apakah masuk dalam sepadan ataukah tidak. Ini kita sudah menggunakan RTK. Gabungan RTK dengan pita ukur. Kurang lebih seperti itu materi yang coba saya sampaikan, dan ada waktu masih ada beberapa menit, mungkin kita bisa diskusi dengan teman-teman semuanya. Jika ada yang perlu didiskusikan atau kita sama-sama berbagi pengalaman di sini, silakan Bapak dan Ibu-ibu teman-teman semuanya. Gimana? Ada yang ingin berbagi pengalaman atau sharing pengetahuan di sini? Silakan. Ya, Pak Nandang. Ya, silakan Pak. Ya, saya Supriyanto dari Jogja, Pak. Ya, silakan Pak Supriyanto. Ya, baik Pak Nandang. Pertanyaan saya adalah seringkali yang kami jumpai, kami di
Kalurahan di Gilangharjo di Bantul, Pak. Itu ketika mendampingi masyarakat dalam rangka untuk cek lokasi, Pak. Ketika kami cek lokasi tanah, kami dalam pengukuran itu sifatnya sementara untuk menentukan batas. Kemudian itu menjadi dasar untuk kami pengajuan pendaftaran pertanahan yang pertama kali. Nah, akhirnya waktu sudah kami berkas dan akhirnya kami sampaikan ke BPN, ada cek untuk peta bidangnya. Nah, pertanyaan saya Pak Nandang, kiranya dengan tadi yang disampaikan Bapak, bagaimana kami bisa belajar tentang pemetaan itu ketika satu secara sporadis, kemudian yang kedua tadi yang sistematis Pak, dengan harapan minimal kami tahu dasar-dasarnya ketika pemetaan itu menjadi dasar kami yang ada di lapangan bersama dengan tentunya kalau masyarakat ataupun tenaga desa minimal pemahaman tentang bagaimana menentukan titik-titik itu semakin memahamkan kami di lapangan gitu Pak kira-kira. Terima kasih Pak Nandang. Terima kasih Pak Supriyanto dari Jogja Pak ya. Ya. Di Jogja rata-rata sudah rapi Pak sebetulnya Pak ya. Lumayan Pak, terima kasih Pak. Rata-rata sudah rapi Pak. Tapi ini sedikit tambahan. Jadi untuk sporadis, kemudian untuk yang sistematis memang ada yang berbeda tadi Pak sudah sampaikan. Untuk yang sistematis memang langsung terjun ke lapangan dari teman-teman dari BPN, apakah langsung dari teman BPN yang ukurnya atau pakai pihak ketiga ya. Di situ mereka bisa biasanya mengajak dari teman-teman dari aparat desa untuk turun ke lapangan. Tetapi ada juga yang istilahnya partisipatif gitu Pak ya. Jadi partisipatif dari masyarakat kebetulan ingin memetakan dan itu bisa menjadi bahan awal untuk kegiatan pengukuran sistematis ataupun sporadis. Jadi jika itu adalah untuk sistematis, biasanya teman-teman dari BPN bisa memberikan untuk peta kerjanya Pak, peta dasarnya Pak. Jadi teman-teman dari BPN membawa peta citra atau peta dasarnya yang akan menjadi acuan dan teman-teman di desa bisa membantu ya untuk menginventarisasi, mengidentifikasi ini posisinya di mana, bidangnya di mana kalau untuk kegiatan pendataan. Nah, kalau untuk pembuatan peta, mengenai pembuatan peta memang tidak bisa langsung Pak ya cepat, tapi saya rasa itu bisa dibuat dengan kita melihat peta-peta yang ada yang sebelumnya yang sudah memiliki skala atau sistem referensi yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi ada beberapa peta misalkan peta yang online juga ada Pak, tergantung dari kebutuhannya ya. Yang online kalau kita memerlukan skala yang teliti, yang skala besar, memang kita harus menggunakan peta yang sudah standar. Tetapi kalau kita hanya orientasi, saat ini bisa kita menggunakan berbagai peralatan termasuk yang dicitra di Google pun sebetulnya bisa, hanya memang cukup orientasi saja Pak, kurang lebih orientasinya, dan sehingga kita bisa tahu koordinatnya di mana, kita bisa menggunakan koordinat yang ada di situ atau pakai GPS navigasi, tapi kurang lebih itu hanya kurang lebih Pak, karena saya lihat ada beberapa tutorial yang mengajarkan cara mengukur dari Google, yang cara mengukur dari dengan menggunakan GPS handheld. Sebetulnya kita perlu pahami bahwa ada kekeliruan yang bisa muncul di situ. Sebetulnya kalau Bapak sempat buka-buka, saya ada di channel saya yang tadi itu banyak sekali materi-materi mengenai pengukuran. Jadi mungkin Bapak sambil iseng nanti, saya rasa banyak sekali, minimal untuk pembuatan peta-peta yang secara umum, dasar, itu saya juga sudah bantu jelaskan. Untuk yang AGIS, untuk awal juga bisa dibuka-buka Pak. Banyak sekali di situ mengenai batas juga. Tapi pada prinsipnya, untuk pengukuran kita harus tadi punya dulu dasarnya gitu Pak. Jadi tidak langsung kita ke lapangan bawa kertas kita gambarkan begitu saja. Jadi kita punya acuannya. Kalau acuannya untuk yang lebih teliti kita bisa langsung ke kantor pertanahan. Atau kalau misalkan skalanya lebih kecil kita bisa menggunakan
peta-peta yang lain. Tapi yang terpenting kita harus paham tadi, ini menggunakan sistem proyeksi yang mana. Tergantung dari tingkat ketelitian yang kita harapkan. Kalau hanya untuk orientasi saja, saya rasa kita bisa banyak menggunakan peralatan-peralatan yang tersedia, termasuk navigasi pun nggak ada masalah, tapi hanya untuk pendekatan. Hanya untuk pendekatan yang perlu saya tekankan di sini, itu hanya untuk pendekatan. Karena apa? Karena di situ ada akurasinya kurang lebih berapa meter. Biasanya untuk kegiatan identifikasi itu dipergunakan oleh teman-teman, Pak. Tetapi prinsipnya kembali lagi bahwa kita harus memiliki standarnya dulu, yang menjadi acuannya peta yang mana. Gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Nandan. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi kalau Bapak mau lebih jauh lagi bisa buka-buka, banyak sekali. Saya sempat mungkin 100 video saya simpan di situ, di channel itu. Terima kasih Pak Supriyanto. Ada lagi yang mungkin ingin berbagi pengalaman? Pak izin, boleh bertanya? Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Saya Teguh dari Kota Bandung. Pak Teguh, oke. Ya, mau sharing pengalaman aja Pak, Oke, Pak. terkait aplikasi Sentuh Tanahku. Karena tentunya aplikasi itu oleh sebagian pihak, ya tanda kutip, mafia lah gitu ya Pak ya, itu dijadikan dasar apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum. Karena di kami, beberapa waktu yang lalu, sempat tanah tersebut sudah bersertifikat, namun di Sentuh Tanahku itu belum ada tanda kuning, masih kosong. Nah, itu dijadikan dasar oleh beberapa pihak untuk mengajukan pendaftaran tanah pertama kali. Nah, saya mohon pencerahannya terkait pendaftaran agar di Sentuh Tanahku itu bagaimana di Sentuh Tanahku itu supaya yang sudah bersertifikat meskipun dulu bersertifikatnya bisa diupdate gitu Pak. Karena itu menjadi permasalahan baru bagi kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Ini sharingnya dan pengalamannya bagus sekali Pak. Jadi di satu sisi kita ingin terbuka gitu ya, ingin membuka ya tadi dengan yang kita bisa tunjukkan ke semua orang, yang terbuka, yang bisa kita lihat ya, ini sudah sertifikat, tapi haknya apa, tapi ada yang kosong, tapi di sisi lain ini dipergunakan gitu ya. Dan ini teman-teman di desa menjadi apa ya, jadi bumerang juga. Dilihat memang sebetulnya di situ tidak ada gitu, tapi jadinya berani ya kosong, padahal sebetulnya itu sudah bersertifikat. Nah, kembali lagi ini saya coba bantu sesuai dengan yang saya pahami ya. Jadi ketika sekarang peralatan itu sudah canggih, memang bisa kita langsung, karena online semua ya, semua yang diukur, semua yang dipetakan langsung terintegrasi di Pusdatin secara utuh. Nah, tapi masalahnya memang kita terkendala dengan banyaknya sertifikat lama yang belum di-plot gitu ya, belum di-plotting, dan sertifikat tersebut sebetulnya ada, datanya ada di kantor pertanahan, tapi karena perlu proses maka itu bertahap. Dan apalagi sekarang sudah harus betul-betul tepat ya, jadi tidak asal ngumpul saja. Kalau kemarin sementara tumpuk saja, yang penting ada. Dan disinilah perlu ada kerjasama dari teman-teman dan partisipasi masyarakat untuk melihat dan segera untuk plotting. Tadi yang Sentuh Tanahku itu, ketika melihat ini kan sebetulnya asas terbuka ya, ketika terbuka begitu, jadi masyarakat melihat, kok tanah saya kok nggak ada di sini, padahal saya punya sertifikat. Nah, ini segera. Nah, sehingga teman-teman bisa membantu di. Mohon izin Pak, berarti harus daftar ulang ya kalau begitu? Sebetulnya bukan daftar ulang, itu plottingnya saja Pak. Iya. Oh, plottingnya saja. Plottingnya saja. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ketika itu keramik, contohnya saya ilustrasikan keramik ya, 100 keramik itu dipasang urut kan mudah. Nah, masalahnya kan tidak semudah itu, kotak ada yang miring, segitiga, dan sebagainya. Nah, kalau yang sekarang karena sistemnya terintegrasi semua, sudah ada citra satelit, sudah ada berbagai hal ya, kemudian pakai RTK juga sudah jelas di mana koordinatnya, sehingga langsung bisa tergambarkan di mana posisinya.
Nah, sementara ada sertifikat-sertifikat yang lama yang hanya panjang, lebar, kan gitu ya. Panjang, lebar, luas, kemudian arah, gitu. Kemudian ini posisinya di mana? Nah, ini yang masih ada yang kebingungan karena tidak semuanya memang bagus ya. Ada yang istilahnya kita menggunakan koordinat lokal. Luasnya betul, bentuknya betul, batasnya betul. Tetapi di mana posisinya, koordinatnya di mana? Di dekat rumah siapa bisa ketemu, tapi posisi tepatnya. Nah, ini yang perlu bantuan dari teman-teman, termasuk tadi partisipasi masyarakat tadi, makanya ada namanya sentuh tanahku. Jadi kalau tadi mudah-mudahan dengan cepat ke depannya, karena ini kan asasnya keterbukaan, kita bisa segera merapikan semuanya itu, dan juga mudah-mudahan teman-teman di kelurahan atau di desa juga bisa membantu melihat seperti itu. Karena memang akan terjadi seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi. Ya, Dan, kami sudah mengalaminya Pak, dikejar-kejar iya. karena versi mereka di sentuh tanahku itu masih kosong. Nah, itu yang mungkin Padahal kenyataan di lapangan sudah ada sertifikat. ya itu Pak. Gitu. Tidak secara otomatis ketika itu kosong itu tidak bersertifikat karena ini sedang proses. Karena ada beberapa mungkin yang dari tahun 60, tahun 70, tahun 80 kan gitu. Tahun 90 ini kan dia berproses. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya pendaftaran tanah secara sistematis ini jadi tersisir semua. Hanya di sini memang perlu kerjasama di antara berbagai pihak. Kurang lebih begitu Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak pencerahannya. Ya, sama-sama. Dan materi kita bisa tersampaikan. Memang untuk materi pemetaan ini, ya kalau sampai detail perlu waktu yang sangat lama juga ya. Karena banyak hal yang perlu kita pahami. Tetapi saya rasa minimal kita paham secara umum dulu. Prinsipnya dengan penggunaan alat yang sekarang itu sudah mempermudah. Kurang lebih seperti itu. Tetapi pada prinsipnya, walaupun alat-alat itu bisa digunakan dan mudah digunakan saat ini, kita juga perlu memahami prinsip-prinsipnya. Tadi seperti bagaimana mengenai sistem proyeksi, mengenai skala, bagaimana alat, bagaimana itu. Kenapa tuh orang bawa RTK kalau bisa memetakan? Orang pakai pita ukur kurang lebih, dan itu paling tidak kita paham. Oh iya, ada mekanisme seperti itu. Kemudian bagaimana kita menggunakan GPS handheld yang sekarang ada juga di handphone ya, di handphone juga kan banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, perlu kita pahami ini untuk apa. Berarti ini hanya untuk pendekatan. Tapi ketika itu untuk bidang tanah, acuannya itu harus jelas. Dan selisih 1 cm atau 10 cm saja menjadi masalah. Dan mengenai batas ini yang terpenting, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan saran saya untuk kedepannya untuk pemetaan sebaiknya mulai dari sekarang pemasangan batas itu, atau mungkin dari kemarin sudah ya, sekarang diperkuat lagi mengenai pemasangan batas bidang tanah itu, karena ketika batas bidang tanahnya jelas, maka kegiatan pengukuran pemetaan juga akan lebih mudah dan untuk mengurangi terjadinya sengketa di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak-Bapak, teman-teman semuanya. Sukses untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.